Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pejuang PPG dalam jabatan ya? Saat ini sedang berlangsung PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 atau angkatan kedua, dan sesuai jadwal itu berarti besok Bapak Ibu sudah masuk di eksplorasi penyebab masalah. Tapi sebelum itu pastikan Bapak Ibu menyelesaikan dulu tagihan tugas LK 1.1 yang sudah dibahas beberapa hari ini ya. Jadi untuk pengunggahan tugasnya itu Bapak Ibu silakan klik ya di bagian bawah itu, ini unggah tagihan identifikasi masalah. Nah, kemudian cara mengunggahnya itu sama ya seperti yang pernah ada di simulasi di LMS-nya semua. Jadi Bapak Ibu pastikan setelah mengunggah, itu artinya di sini sudah warna hijau semua. Nah, setelah mengupload atau mengunggah tugas LK 1.1, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengisi refleksi pembelajaran. Jadi untuk refleksi pembelajaran ini akan ada pertanyaan ya, beberapa yang perlu dijawab, dan itu kalau menurut saya tidak terlalu, jangan dijadikan beban ya Bapak Ibu, karena kita hanya perlu menjawab apa kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang belum dilaksanakan, dan upaya untuk memajukan kegiatan tersebut, seperti itu saja. Jadi tidak perlu juga bikin misalnya file baru kemudian upload, tidak, bisa Bapak Ibu langsung saja mengetikkan di kolom untuk menulis teksnya. Nah, ketika sudah menyelesaikan, sudah warna hijau semua di sini, artinya nanti akan aktif ya di bagian nomor 2 ini, akan aktif sehingga Bapak Ibu bisa klik. Nah, hal pertama yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah mendownload bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran di sini adalah format untuk mengerjakan nanti LK 1.2-nya. Gitu ya. Formatnya seperti ini, saya sudah download tadi. Nah, seperti ini formatnya. Ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom pertama nomor, yang kedua masalah, ketiga hasil eksplorasi, dan yang keempat analisis. Untuk penjelasannya begini ya. Untuk kolom kedua masalah yang diidentifikasi itu Bapak Ibu tinggal mengcopy, menyalin semua masalah yang Bapak Ibu sudah temukan di LK 1.1-nya. Misalnya di sini saya mengambil LK 1.1, saya tampilkan LK 1.1 ya. Nah, misalnya ini ada LK 1.1-nya seperti ini. Nah, ini kan ada banyak masalah ya. Ada banyak masalah di sini yang kita sudah tulis di kolom ketiga ini. Jadi Bapak Ibu cukup copy paste saja, copy paste, tinggal pindahkan semua masalah yang ada di sini. Jadi misalnya kita tampilkan seperti ini. Nah, ini kan kolom sesuai dengan nama kolomnya ya, masalah yang telah diidentifikasi. Jadi maksudnya ini sama seperti kolom ketiga di LK 1.1, itu hanya kita pindahkan di kolom kedua LK 1.2. Jadi ini kita copy saja filenya, masalahnya, kemudian pindahkan seperti ini. Jadi misalnya di LK 1.1 Bapak Ibu membuat 10 masalah, berarti Bapak Ibu tinggal masukkan 10 masalah di sini, tinggal tambahkan kolom ke bawah seperti ini saya. Kalau kurang kolomnya tinggal diklik tab di keyboardnya, tab ya, tab terus. Nah, ini akan bertambah otomatis sesuai dengan jumlah masalah yang Bapak Ibu ingin masukkan di sana. Nah, begini ya. Jadi cukup ya, tidak perlu lagi menuliskan misalnya jenis permasalahannya di sebelah sini, tidak perlu. Bapak Ibu cukup menuliskan kembali atau mengcopy saja semua masalah yang ada di LK 1.1-nya, pindahkan ke LK 1.2 seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengisi LK 1.2 ini? Nah, untuk hari pertama di eksplorasi penyebab masalah itu Bapak Ibu nanti akan dijelaskan dulu, pengantar dulu dari dosen, apa yang mesti dilakukan, cara mengisi LK-nya seperti itu. Nanti di hari kedua itu akan ada pembahasan literatur ya, karena untuk LK 1.2 ini kita akan mencari informasi mengenai penyebab masalah yang kita angkat melalui berbagai cara. Yang pertama itu literatur, yang kedua wawancara. Dan wawancaranya ini ada berbagai jenis. Yang pertama bisa
wawancara kepala sekolah, teman sejawat, guru lain di sekolah yang sama, peserta didik, bahkan untuk kasus tertentu kita bisa melibatkan orang tua. Dan juga kita akan diarahkan untuk melakukan wawancara terhadap pakar ya, yang memang pakar di bidangnya, bidang pendidikan, misalnya pengawas sekolah, dosen, atau mungkin kita yang lebih pakar lagi itu yang sudah ada banyak semacam tulisan yang sudah beliau buat, sudah bikin banyak publikasi. Nah itu yang lebih pakar lagi. Guru penggerak juga bisa, tapi sekali lagi saya tekankan, definisi pakar di sini berbeda-beda ya, tergantung Bapak Ibu di mana mengambil rujukan itu. Nah, untuk kolom kedua seperti ini ya, hasil eksplorasi penyebab masalah, cara mengisinya ini saya kasih contoh. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya saya mengambil masalah guru belum maksimal mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran ya. Nah, dari hasil eksplorasi penyebab masalah, saya sudah melakukan kajian literatur untuk 4 jurnal ya. Ini saya mendapatkan 4 jurnal yang terkait dengan pemanfaatan TIPEK yang belum maksimal. Jadi Bapak Ibu dalam mengkaji literatur di sini tidak perlu sebanyak-banyak, cukup 2 atau 3 jurnal saja itu sudah cukup. Tapi kembali lagi ke misalnya aturan dari Bapak Ibu dosen dari LPTK masing-masing ya. Jadi di sini saya mengambil 4. Kenapa saya ambil 4? Karena masing-masing penulis di sini hanya mencantumkan 1 atau 2 pendapat. Jadi saya hanya untuk memperkaya sumbernya. Nah, misalnya di sini dari literatur, Sintawati itu menemukan bahwa penyebab guru belum mengintegrasikan TIPEK adalah guru kurang kompeten, fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang terbatas. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, dalam mengutip suatu tulisan, kita diharapkan itu untuk melakukan kutipan tidak langsung, yang artinya kita menggunakan bahasa sendiri untuk menerjemahkan apa maksud dari penulis. Nah, jadi setelah kita melakukan kajian literatur, kita akan diarahkan nanti melakukan lagi wawancara. Ini dengan siapa itu tergantung kebutuhan untuk menemukan apa sih penyebab masalah dari yang kita angkat. Tergantung ya Bapak Ibu semua. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan seberapa banyak ya penyebab yang Bapak Ibu sudah kumpulkan dari berbagai literatur, nah itu kita akan eksplorasi lagi pada kolom terakhir, analisis eksplorasi penyebab masalah. Bagaimana cara mengisinya ini? Kalau pribadi dari LPTK kami itu, kami diarahkan untuk membuat semacam kesimpulan ya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara serta observasi atau pengamatan, maka dapat diketahui penyebab guru belum memaksimalkan penggunaan TIPEK dalam pembelajaran adalah. Jadi intinya adalah dari semua ini ya, dari semua bagian-bagian ini, dari literatur hingga ke wawancara, itu kita kumpulkan semua penyebabnya. Kemudian ketika memiliki kalimat yang sama, misalnya sama di sini, di bagian A guru kurang kompeten, di bagian A Yunus ini memiliki keterampilan yang minim, itu kan sama sebenarnya bahasanya ya. Jadi kita jadikan satu. Jadi semua penyebab itu yang sama kalimatnya itu kita cuma cukup tulis 1 kali di kolom terakhir ini. Nah, ketika kalimatnya misalnya memiliki maksud yang sama juga kita tulis 1 kali. Yang berbeda-beda kita tulis kembali semua di sini dengan bahasa yang lebih simpel lagi. Jadi intinya untuk analisis eksplorasi penyebab masalah itu kita menuliskan, merangkum keseluruhan penyebab mengapa misalnya masalah itu terjadi. Kalau di sini misalnya apa sih penyebab guru belum maksimal menggunakan TIPEK itu. Jadi kita tuliskan semua rangkuman dari penyebab masalahnya berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara di sini. Jadi kalau di sini banyak ya sampai di bawah misalnya seperti ini. Kalau masuk di kolom terakhir itu akan lebih simpel lagi. Kalau di sini saya lakukan analisis, saya dapatkan hanya 4 ya, 4 inti penyebab guru belum mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran secara maksimal. Seperti itu. Jadi pintar-pintarnya Bapak Ibu lah membuat kalimat, menyusun kalimat yang memiliki maksud yang sama menjadi satu, sehingga kita nanti lebih mudah juga untuk memahami ya
apa maksud dari analisis ini juga. Ini juga akan sangat membantu nanti ketika Bapak Ibu melakukan atau menyelesaikan LK 1.2 dan dilanjutkan ke LK 1.3. Sekian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.